Halo, Sobat V, pada cerita film horor kali ini, Bang Bobi akan menceritakan tentang rumah sakit angker yang terbakar akibat kecelakaan kecil yang terjadi di kamar mayat. Dan membuat keluarga korban menyewa paranormal untuk menyelidikinya. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Cerita film ini dimulai dari dua orang wanita, yang bernama Xiaolin yang kehilangan suaminya, dan Meng yang kehilangan kakak perempuannya. Saat itu, mereka menyewa seorang Taoist Master dan anaknya yang bernama Ahung. Ahung yang mengetahui kalau ayahnya yang sakit terkena kanker, sedikit menyesali menerima orderan dari kedua wanita itu. Tetapi, ayahnya tetap bersikeras dikarenakan dia mudah melihat hantu dan membutuhkan uang untuk memberi Ahung modal untuk pergi mencari kerja ke ibu kota. Tidak lama kemudian, datanglah Xiao yang dibarengi oleh Meng untuk bersiap mengikuti ritual pemanggilan hantu. Walaupun sudah diperingatin oleh guru Tao, Xiao tetap bersikeras untuk bertemu suaminya yang telah mati, dan siap memberikan seluruh aset-asetnya. Setelah itu, guru Tao memulai ritual pemanggilan hantunya yang tiba-tiba dia dicolek dari belakang yang menandakan mereka telah hadir. Ahung yang melihat ini, meminta kedua wanita itu untuk menempelkan sebuah jimat di badannya dan menulis namanya untuk melancarkan ritualnya. Setelah mereka pergi dari kamar itu, tiba-tiba Xiao dan Meng yang diajak oleh guru Tao ke kamar mayat, diminta untuk tidur di dalam lemari penyimpanan mayat, agar mereka menyerap energi negatif atau yin supaya mereka bisa melihat hantu. Demi untuk bisa melihat keluarganya mereka pun menyetujuinya. Di dalam lemari tersebut, mereka mendengar suara-suara orang berbicara yang membuat mereka ketakutan dan meminta keluar. Dengan cekatan, guru Tao mengeluarkan mereka dan menempelkan dupa agar mereka tidak diganggu oleh hantu. Setelah itu, guru Tao mengajak mereka menyusuri rumah sakit untuk mencari hantu. Dan Ahung meminta mereka untuk memakai headphone agar mereka bisa mendengar suara hantu. Tetapi, setelah tanpa sengaja mereka mendengar suara pekikan keras, Meng menuduh kalau Ahung dan bapaknya adalah penipu dan menarik tas yang berisi rekaman suara itu. Tidak lama kemudian, Xiao pun meminta mereka untuk berhenti dikarenakan dia telah mendengar suara hantu, yang ternyata, di dalamnya hanya ruangan operasi yang kosong. Di dalam ruangan itu, guru Tao meminta agar Meng tiduran di kasur untuk melihat arwah kakaknya, yang ditolak oleh Xiao dikarenakan di dalam ruangan ini tempat suaminya meninggal. Guru Tao pun menyetujuinya dan Ahung segera mengambil pisau untuk mengiris jarinya Xiao agar dia lebih mudah didekati roh penasaran. Tidak lama setelah itu Xiao pun terbayang oleh roh suaminya. Setelah itu, Xiao pun segera mengambil pisau itu untuk mencoba sendiri yang tiba-tiba. Di dalam pingsannya, Xiao pergi menyusuri kamar itu dan berjalan menuju pintu yang tiba-tiba. Xiao yang terbangun karena disiram oleh Ahung segera mengeluarkan foto suaminya dan menuduh kalau suaminya yang telah mati setelah operasi, menyalahkan dokter dan suster yang membunuhnya, dan dibantah oleh Meng.
Meng yang kesal dengan tuduhan Xiao, pergi meninggalkan mereka menuju kamar sebelah yang merupakan tempat kakaknya bekerja. Dan Meng pun menceritakan bagaimana kakaknya mati yang diakibatkan kecapean dan stres yang dituntut oleh Xiao dengan pengacara, dan berhalusinasi melihat hantu hingga terjatuh dari lantai 2. Tiba-tiba, Meng ketarik ke arah jendela yang membuat Guru Tao segera menggunakan ilmunya untuk menghentikannya. Setelah itu, Meng meminta Master Tao untuk membuat dia bertemu dengan kakaknya dengan membayar 2 kali lipat. Master itu pun mengeluarkan botol cairan yang berisi energi negatif atau yin dan meneteskannya ke mata Meng. Setelah itu, Meng pun melihat kakaknya sedang depresi dan stres yang membuat dia bersedih. Dan ketika dia sadar, Meng memaksa Guru Tao memberikan cairan itu hingga terjatuh ke lantai. Efek dari jatuhnya cairan itu membuat Meng melihat kakaknya hingga mengikutinya masuk ke ruangannya. Dan hal yang ditakuti oleh Guru Tao dan Ahung dengan air negatif itu terjadi, dengan munculnya sosok seram kuntilanak yang membawa boneka anak kecil dengan kursi roda. Dengan cepat, Guru Tao meminta agar mereka tenang dan menahan nafasnya supaya kuntilanak itu tidak dapat mendeteksinya. Tetapi, Guru Tao yang badannya dipenuhi oleh hawa yin dikarenakan sakit kanker, dideteksi oleh kuntilanak itu dan dirasuki olehnya. Setelah dirasuki, dia pun mencoba menikam Ahung dengan pisau yang membuat Ahung dan Xiao melarikan diri ke kamar operasi hingga bersembunyi di bawah ranjang. Sementara, Meng yang bertemu dengan kakaknya, tidak menyadari kalau dia sedang diajak oleh roh kakaknya mengikuti jejaknya yang terjatuh dari lantai 2. Xiao yang kebingungan dengan kesurupannya Guru Tao, dibuat tenang oleh Ahung dengan mencari keberadaan Guru Tao dan meminta agar Xiao menahan nafasnya apabila dia bertemu hantu. Dengan perlahan mereka pun pergi keluar dan menyusuri rumah sakit, yang membuat Xiao bertanya bagaimana selanjutnya dan membuat Ahung mempunyai ide untuk menggunakan cairan yin demi mencari keberadaan kuntilanak tadi. Setelah air itu dituang ke tanah, air itu menjalar ke ruang operasi di lantai atas yang di dalamnya ada Guru Tao yang pingsan di ranjang. Di dalam ruangan itu, ada boneka yang dirasuki oleh roh jahat yang perlahan-lahan membunuh Guru Tao dengan pisau operasi. Sementara, Xiao dan Ahung yang berjalan ke lantai atas mengikuti arah air itu dihalangi oleh kuntilanak dari lantai atas dan boneka anak kecil dari lantai bawah. Mereka yang terpojok dan ketakutan didekati oleh kuntilanak itu hingga menahan nafasnya dan membuat kuntilanak itu hilang. Tetapi, ketika mereka merasa lega, tiba-tiba dengan cepat Ahung segera menyiram tangan itu dengan air yang berisikan hawa positif. Setelah itu, mereka pun berlari ke lantai atas. Dengan perlahan, mereka pun berjalan menuju pintu, yang tiba-tiba Xiao menarik sebuah mainan dan membuat Ahung terkejut. Ahung yang kesal, menegur Xiao agar tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu, mereka pun kembali memasuki pintu dan menyusuri ruangan itu yang berujung dengan ruangan terbakar. Dan ternyata, ruangan itu banyak hantu yang berkeliaran.
Xiao yang ketakutan, diberi harapan oleh Ahung dengan mengatakan kalau itu hanya halusinasi, dan memberinya sebuah botol cairan dari mayat yang membuat dia nekat maju bersamanya sambil membaca ayat-ayat pengusiran setan. Di tengah perjalanan, Xiao mendengar suara suaminya dan menolak untuk melanjutkan perjalanan, yang tiba-tiba di dalam halusinasi yang diciptakan oleh hantu itu, mereka melihat ada kakaknya Meng dan seorang ibu yang sedang menunggu anaknya sakit. Ahung yang mengenali ibu itu sebagai kuntilanak, mencoba mengikutinya yang tiba-tiba, anak ibu itu sekarat yang akhirnya mati, dan dokter pun tidak berdaya menolongnya. Setelah itu, mereka pun menghampiri ibu yang malang itu sedang menangis kehilangan anaknya. Xiao yang iba, mencoba berbicara dengan ibu itu dan mengatakan alasan kedatangannya ke rumah sakit, yang siap untuk mati demi bertemu dengan suaminya. Tidak lama kemudian, ibu itu pun pergi keluar yang disadari oleh Xiao kalau ibu itu hendak mengakhiri hidupnya, dan dia pun mencoba melarangnya, yang akhirnya dia dikunci di dalam toilet. Ketika di dalam toilet, Xiao pun diganggu oleh hantu yang ada di toilet itu hingga akhirnya bertemu dengan boneka yang berubah wajahnya yang membuat dia berlari keluar dan bertemu Ahung. Setelah itu, Ahung pun memeriksa toilet itu yang membuat Xiao teringat dengan ibu itu yang membawa alkohol. Di saat mereka sedang mencari ibu itu, Ahung mendengar suara batuk bapaknya yang membuat dia pergi meninggalkan Xiao sendirian. Xiao yang kebingungan, tetap menyusuri rumah sakit itu hingga menemukan sebuah kamar yang dimana almarhum suaminya dirawat sebelum meninggal. Setelah itu, Xiao pun pergi melanjutkan perjalanannya dan mendengar ada telepon berbunyi dan ketika diangkat terdengar suara yang tiba-tiba. Kita kembali kepada ibu yang membawa alkohol untuk membakar anaknya, yang tanpa sengaja dia pun ikut terbakar dan rumah sakit itu pun ikut terbakar. Setelah itu, Ahung telah berhasil menemukan ayahnya yang sedang duduk. Tidak lama setelah mereka mengobrol, tiba-tiba datanglah Xiao. Mereka pun akhirnya bertengkar dan Ahung meminta Xiao untuk pergi dari rumah sakit ini dikarenakan kekuatan kuntilanak itu terlalu kuat, yang tiba-tiba perkelahian pun terjadi. Ahung yang mencoba melawan dengan air yang berisikan hawa positif pun tidak mempan terhadap kuntilanak itu. Kuntilanak itu pun meminta hatinya Ahung untuk roh anaknya dengan menariknya dari dada Ahung. Sementara, Xiao yang mendapat perintah dari Ahung untuk melempar kuntilanak dengan minyak hantu, terlempar oleh kuntilanak itu. Demi menyelamatkan diri, Xiao kembali bangun dan diketahui oleh kuntilanak itu yang mencekiknya dan di saat itu juga dia melemparkan botol minyak itu hingga membuat kuntilanak itu musnah. Walaupun kuntilanaknya telah hilang, Ahung yang berusaha agar Xiao pergi dari rumah sakit ini, tetap bersikeras mencari roh suaminya dan siap untuk menanggung segala resikonya. Setelah Xiao berhasil menemui suaminya dengan melukai dirinya, suaminya yang mengetahui kalau Xiao hamil, meminta agar dia melanjutkan hidupnya yang tanpa Xiao sadari kalau di belakangnya ada kuntilanak berbaju merah yang lebih ganas.
Sementara itu, Ahung yang mencoba membawa ayahnya pergi yang terluka dan akhirnya mati, mengerti kalau Xiao telah mati. Setelah itu, dia mencoba mencari pertolongan dengan wartawan yang sedang menyelidiki keadaan rumah sakit itu, yang ternyata Ahung pun telah mati dan menjadi arwah. Dengan sadarnya atas kematian mereka berempat di rumah sakit itu, maka berakhirlah cerita film ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang berikutnya.